Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'inu ala umri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin nabiyina wa sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in wa man sara ala najhi ila yaumiddin. Allahumma subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa tub 'alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waftah lana futuhal arifin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin, jamaah Masjid Imam Syafi'i rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, malam hari ini Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesempatan untuk melanjutkan kajian dari kitab Fathul Qorib yang ditulis oleh Al-Imam Ibnu Qasim Al-Ghazi Asy-Syafi'i rahimahullahu taala, yang mana kitab ini merupakan kitab pembelajaran fikih Syafi'i. Dan insyaallah pada pembahasan kali ini kita akan membahas tentang mandi besar. Tentang mandi besar. Dan dalam pembahasan mandi besar ini ada 3 pembahasan yang akan kita bahas. Pembahasan yang pertama, kita harus mengetahui apa sebabnya orang itu harus mandi besar. Kemudian pembahasan yang kedua adalah tentang fardu dari mandi besar, yaitu batas minimal seorang itu disebut mandi besar. Kemudian pembahasan yang ketiga, nanti kita akan bahas tentang sunnah-sunnah ketika mandi besar, jika waktunya memungkinkan insyaallah. Baik, maka ke pembahasan pertama yang akan kita bahas pada kali ini adalah tentang penyebab. Tentang penyebab seorang itu diharuskan untuk mandi besar. Diharuskan untuk mandi besar. Secara umum, penyebab orang itu harus mandi besar ada 6. Penyebab seseorang itu harus mandi besar ada 6. Yang pertama adalah iltiqaul khitanain, istilahnya. Iltiqaul khitanain maknanya adalah ketika zakar masuk ke dalam farji perempuan, atau zakar masuk ke dalam farji, atau berhubungan suami istri. Maka ini merupakan salah satu penyebab yang mengharuskan seorang itu mandi besar. Ya. Di antara dalilnya apa? Di antara dalilnya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Idza jalasa baina syu'abihal arba'." Kalau seorang laki-laki, seorang suami sudah duduk di antara 4 cabang wanita, maksudnya 4 cabang wanita di sini adalah 2 paha dan 2 betisnya, ya. Tsumma jahadaha, kemudian dia menjima istrinya, faqad wajabal ghusl, maka sudah wajib mandi. Ini yang pertama, ya. Kita akan sebutkan secara umum, nanti kita akan baca kitabnya secara khusus. Penyebab yang kedua adalah al-inzal, atau keluarnya air mani. Keluarnya air mani secara mutlak. Keluarnya air mani secara mutlak. Ya. Maka ketika air mani ini keluar, baik karena jima atau tidak karena jima, seperti mimpi basah atau yang lainnya, ya, baik dengan syahwat ataupun dengan tanpa syahwat, seperti orang yang keluar karena lelah atau yang semisalnya, maka wajib baginya untuk apa? Untuk mandi. Dalilnya apa? Dalilnya dari firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Maidah ayat 6. Wa in kuntum junuban fatahharu. Kalau kalian junub, maka bersucilah. Maksudnya bersuci di sini adalah mandi. Ya, bersuci di sini adalah mandi besar, ya. Baik. Kemudian yang ketiga,
Yang menjadi penyebab mandi besar adalah kematian. Maka seseorang yang meninggal, maka wajib pada diri mayit tersebut untuk dimandikan. Maka wajib bagi diri mayit tersebut untuk dimandikan. Ya. Dalilnya diantaranya adalah banyak, diantaranya riwayat Imam Muslim. Rasulullah SAW mengatakan pada para sahabat ketika beliau pergi berangkat umrah atau haji, kemudian ada sahabat yang menyertai beliau, kemudian sahabat ini meninggal karena diinjak oleh ontanya. Maka Nabi SAW menyampaikan, igsiluhu bima'in wasidr. Igsiluhu, ya, mandikanlah dia. Maka di sini ada fi'il amr, ada perintah. Al-amru yufidul wujub. Perintah itu memberikan faedah kewajiban. Maka ketika orang meninggal wajib untuk dimandikan. Yang keempat, ini khusus untuk wanita. Penyebab mandi besar adalah haid. Dalilnya jelas dalam Al-Qur'an. Allah Subhanahu wa taala menyampaikan, wa yas'alunaka 'anil mahid qul huwa adzan fa'tazilun nisaa fil mahidi wa la taqrabuhunna hatta yathhurun fa idza tatahharna fa'tuhunna min haitsu amarakumullah. Ya. Jangan dekati istri kalian ketika haid, ya. Hatta yathhurun, hingga dia suci dari haidnya. Faida tatahharna, ketika dia sudah bersuci, tatahharna maknanya adalah igtasalna, maknanya adalah sudah mandi, yang disebutkan oleh para ulama tafsir. Baik, kemudian yang kelima adalah nifas. Nifas. Nifas adalah darah yang keluar dari farji perempuan setelah melahirkan atau pasca persalinan. Nah, ketika selesai darah nifas, maka wajib bagi wanita itu untuk mandi besar. Dalilnya apa? Dalilnya adalah qiyas. Tidak ada dalil Quran sunnah, nggak ada. Dalilnya qiyas. Qiyas kepada apa? Qiyas kepada haid. Ilahnya apa? Ilahnya dia adalah darah yang keluar dari farj. Kemudian yang terakhir al-wiladah. Yang terakhir, sebab mandi besar adalah persalinan atau kelahiran. Ya, orang melahirkan, maka ini juga termasuk mandi besar. Ya, termasuk perkara yang menyebabkan orang mandi besar. Ini kalau misalkan ada orang yang melahirkan tanpa ada darah nifas, misalkan, ya, taruhlah seperti itu. Ya, mungkin secara ilmu kedokteran mungkin ya wallahu alam tidak memungkinkan. Tapi kalaulah misalkan terjadi, ya, dia melahirkan kemudian sudah nggak ada darah lagi, darahnya cuma keluar bareng bayi, habis itu sudah selesai, maka tetap mandinya bukan karena nifas, karena dia tidak nifas, tapi karena wiladah, karena mengeluarkan darah, mengeluarkan bayi tersebut atau mengeluarkan janin tersebut. Itu secara singkat. Dan kita akan baca kitabnya. Itu pembahasan yang pertama secara ringkat. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannifu rahimallahu taala wa nafa'ana bil ilmi fid dharani amin. Faslun, pasal yang baru. Fi mujibil ghusli. Dalam hal-hal yang mewajibkan mandi. Mandi di sini adalah mandi besar. Beliau di sini menyebutkan pengertian dulu. Apa yang dimaksud mandi di sini? Al-ghuslu. Mandi lughatan secara bahasa adalah sayalanul ma'i, mengalirnya air, ala syai'i, di atas sesuatu, mutlakon secara mutlak. Jadi kalau ada air mengalir di atas sesuatu, maka itu sudah dalam bahasa Arab disebut apa? Al-ghusl, kalau secara bahasa. Tapi kalau dalam istilah fikih atau istilah syar'i, apa maksudnya? Wa syar'an sayalanuhu, yaitu mengalirnya air, ala jami'il badani, ke seluruh tubuh yang zahir, ya, yang zahir, biniyatin makhsusatin, dengan niat khusus. Ini adalah mandi besar. Ya. Maka di sini ada dua hal yang perlu diperhatikan. Yang pertama adalah
mengalirkan seluruh atau mengalirnya seluruh air ke seluruh anggota tubuh yang terlihat, yang zahir. Maka kalau misalkan ada yang tersisa, yang tertinggal dari anggota tubuh dan belum terkena air, maka tidak sah, tidak benar mandinya. Maka anggota tubuh yang belum terkena air dikasih air. Yang kedua, biniyatin maksusatin, dengan niat khusus. Niatnya adalah ya niat mandi besar, niat menghilangkan hadas besar, niat mandi junub, niat membersihkan dari haid dan lain sebagainya. Maka tidak boleh hanya meniatkan saya pokoknya mandi. Kenapa? Karena mandi itu ya, kalau cuma niat mandi saja, mandi itu ada dua. Ada yang mandi secara adat, ada mandi secara ibadat. Dan tidak ada bedanya. Sama-sama mengguyurkan air ke tubuh. Yang membedakan apa? Niat. Ya. Maka harus ada tambahan, yaitu mandi untuk membersihkan hadas atau mandi besar. Harus ada tambahannya. Tidak boleh hanya mandi saja. Ya. Maka misalkan ada orang, dia punya niatan mandi, bangun tidur dia mandi. Saya tak mandi, semandi. Habis mandi baru ingat, loh saya tadi kan junub. Maka dia ulangi mandinya, karena mandi yang awal itu mandi adat, mandi yang kedua mandi ibadat. Ya. Baik. Kemudian beliau menyampaikan waladzi yujibul ghusla, dan yang mewajibkan mandi sittatu asya'a, ada 6. Salasatun, 3 minha diantaranya tashtariku, ya terkumpul fiha pada 3 ini ar-rijalu wan nisa, laki-laki dan perempuan. Jadi 3 yang pertama ini itu penyebab untuk laki-laki dan wanita sama saja. Ya, tapi yang 3 terakhir nanti itu khusus untuk wanita, haid, nifas dan melahirkan. Karena nggak ada laki-laki haid, nggak ada laki-laki nifas dan melahirkan. Wahya, yang pertama apa? Iltiqaul khitanaini, bertemunya 2 alat khitan, yaitu jima, maknanya adalah jima. Maka ini apa? Mewajibkan dia untuk mandi besar. Wa yu'abbaru an hadza al-iltiqai, dan diistilahkan ya dengan bertemunya 2 alat khitan ini dengan pengertian biilaji hayyin, ya wadhihin, dengan memasukkan seseorang yang masih hidup, yang dia bukan khunsa, bukan berkelamin ganda gitu ya. Itu sudah pembahasan yang biasa ya di kitab fikih ya. Jadi sejak dulu memang ada kasus ya orang yang memiliki kelamin ganda. Jadi ini maknanya adalah orang yang tidak berkelamin ganda. Ya. Ghayyaba hasyafata dzakari minhu, yang dia sudah memasukkan kepala zakarnya, au qadraha, atau yang seukuran dengan kepala zakar, min maktu'iha, jika tidak memiliki kepala zakar ya. Ya, misalkan ya qadarullah ada suatu hal sehingga dipotong alat kelaminnya misalkan. Jadi enggak ada kepala zakarnya. Maka seukuran kepala zakar diperkirakan fi farjin, pada farj. Ya, pada farji. Ya. Wa yasirul adami, maka orang yang al-mulij, ya wa yasirul adamiyul muliju fihi, maka orang yang memasukkan ya, alat kemaluannya tadi junuban, menjadi junub. Itu namanya apa? Junub. Biilaji ma dzukir, dengan memasukkan apa yang sudah disebutkan ya. Kemudian beliau memberikan muhtarazat. Ya, muhtarazat itu adalah hal-hal yang menjadi penjelasan lebih lanjut. Beliau mengatakan amal mayit, adapun mayit, jenazah, fala yu'adu ghusluhu, maka tidak perlu diulangi mandinya biilajin fihi, dengan memasukkannya dia ya, atau memasukkan zakarnya dia. Nah, ini misalkan gini ya, naudzubillah, misalkan ada jenazah, kemudian jenazahnya disetubui ya, jenazahnya
disetubui. Setelah dimandikan jenazahnya disetubui. Maka apakah jenazah tadi diulangi untuk dimandikan? Maka tidak jawabannya. Ya. Karena tadi pengertiannya itu adalah ilaju hayyin wadhihin. Maka dia harus suatu yang hidup. Ya. Wa amal khuntha al mushkilu. Adapun khuntha muskil yaitu orang yang memiliki kelamin ganda. Ya. Fala ghusla alaihi. Maka dia tidak wajib mandi bi ilaji hasyafatihi. Ketika memasukkan kepala zakarnya. Wala bi ilaji fi kubulihi wala bi ilajin fi kubulihi, ataupun memasukkan ya masuknya kemaluan yang lain ke dalam farjinya dia, karena dia memiliki dua kelamin, yang satu kelamin laki-laki, satu kelamin perempuan. Maka tidak menjadi wajib mandi ketika dimasukkan pada atau yang terjadi iltiqo adalah salah satunya. Ya, tidak wajib mandi. Kenapa? Karena sama-sama berkemungkinan. Ini kan masih belum diketahui. Ini sebenarnya laki-laki apa perempuan, mana yang berfungsi. Nah, namanya khuntha muskil itu tidak diketahui. Ya, kencingnya keluarnya kadang dari alat laki-laki, kadang dari alat perempuan gitu. Itu zaman dulu ya, masih belum ada ilmu kedokteran modern. Kalau sekarang sudah bisa diketahui, dioperasi dan sebagainya. Jadi hampir tidak didapati lah insyaallah kalau hari ini. Baik. Kemudian ya ada tambahan sedikit tadi menyebutkan hasyafat dzakar. Batasan sudah wajib mandi itu ketika seluruh kepala dzakarnya sudah masuk ke dalam farji. Kalau misalkan ya kepala dzakarnya hanya sebagian saja yang masuk ke dalam farji, maka tidak wajib mandi. Tidak wajib mandi. Ya. Kenapa? Karena belum iltiqaul khitanain. Gimana yang menggambarkannya ya? Ketika orang sunat itu kan kalau laki-laki itu kan yang dijahit itu kan sudah melewati kepala dzakar. Ya. Kan kepala dzakarnya kan nggak ada kulit khitannya. Maka ketika belum menyentuh kulit khitannya, itu namanya belum iltiqo, belum ketemu dengan farji, maka belum wajib mandi. Wajib mandi ketika iltiqaul khitanen, khitannya, bekas khitannya itu sudah bertemu dengan farji, yaitu maknanya adalah masuknya seluruh kepala dzakar. Ya. Jadi ukurannya adalah apa? Kepala dzakar. Itu yang pertama. Penyebab yang pertama. Penyebab mandi besar yang kedua, wa minal mushtaraki, dan termasuk yang menjadi sebab bersama ya. Inzalu ay khuruju almani, yaitu keluarnya air mani sengaja ataupun tidak sengaja. Iya. Karena syahwat ataupun bukan karena syahwat, dengan jima atau tanpa jima, secara mutlak. Min syakhsin, dari seorang, bi ghairi ilajin, tanpa memasukkan atau tanpa melakukan hubungan suami istri. Karena kalau melakukan hubungan suami istri, maka ini penyebab mandinya adalah ketemunya dua alat khitan. Tapi kalau keluarnya mani ini meskipun tidak berhubungan suami istri. Wa in qallal maniyu, ya. Meskipun air maninya sedikit, kakotratin, seperti cuma satu tetes saja, tapi dipastikan itu mani, sudah wajib mandi. Walau kanat ala launid dam, meskipun warnanya itu warna darah. Ya. Ya, qadarullah misalkan terkena penyakit hingga air maninya itu berwarna darah misalkan. Tetap apa? Tetap wajib mandi. Walau kana al-khariju bijima'in aw ghairihi. Ya, sama saja apakah yang keluar itu karena jima, air maninya keluar karena jima atau tanpa jima. Tadi yang sudah kita sebutkan. Fi yaqadhatin aw naumin, baik ketika dia sadar atau sedang tidur, seperti mimpi basah, maka tetap mandi. Bisyahwatin aw ghairiha, baik dengan syahwat ataupun tanpa syahwat, seperti orang sakit kemudian tiba-tiba keluar saja maninya. Ya. Barangkali ada yang seperti itu, maka tetap wajib mandi. Min tariqihil mu'tadi, dari jalan yang normal, yaitu dari kemaluannya.
au ghairihi, atau dari selain jalan normal. Ka'anin kasara sulbuhu fa kharaja manihu, ya. Seperti kalau misalkan tulang sulbinya itu ya patah atau ya kecelakaan atau apa, kemudian keluar air maninya tapi tidak melalui zakarnya, atau mungkin tertusuk apa gitu ya, mungkin ya barangkali bisa ya. Ya, kemudian keluar air maninya dari perutnya atau perut yang paling bawah sendiri misalkan. Ya. Maka ini juga juga mewajibkan seorang itu untuk mandi. Ya, mewajibkan orang itu untuk mandi. Baik. Wa minal mustaraki, kemudian yang ketiga, wa minal mustaraki, dan termasuk penyebab yang menjadi sebab bersama antara laki-laki dan wanita adalah al-mautu, kematian. Maka orang yang meninggal wajib baginya untuk dimandikan. Illa, kecuali fi syahidi, pada orang yang mati syahid. Kalau orang mati syahid haram hukumnya dimandikan. Ya. Jadi orang yang mati syahid haram hukumnya dimandikan. Jadi orang mati syahid itu ya di kafannya itu pakai baju perangnya itu pokoknya langsung dikubur. Ya, pokoknya langsung dikubur. Ya. Jadi nggak pakai dikafani, nggak pakai dimandikan, nggak pakai disolati, langsung dikuburkan. Langsung dikuburkan. Ini khusus untuk apa? Untuk orang yang syahid. Adapun yang lainnya, ya maka dia tetap dimandikan. Ya, meskipun secara pahala mungkin dia syahid. Secara pahala mungkin dia syahid. Semisal Nabi SAW menyampaikan orang yang waman mata ghariqan fahuwa syahid. Ya. Ya. Waman mata fi nifasi fahuwa syahid atau kama qala. Ya, siapa yang meninggal ketika tenggelam ya, dia syahid. Siapa meninggal nifas, syahid. Ya, siapa yang meninggal duna malihi fahuwa syahid, yang membela hartanya dirampok kemudian meninggal, syahid. Ya. Tapi ini istilah para ulama, dia syahidul akhirah. Ya, dia secara pahala mungkin syahid, tapi secara hukum fikih dia tidak termasuk syahid. Ya. Maka tetap dirawat jenazahnya seperti orang biasa. Itu tiga penyebab yang menjadi penyebab bagi laki-laki juga wanita. Kemudian tiga hal berikutnya ini khusus untuk wanita saja, karena wanita yang mengalaminya. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa thalathatun, dan tiga hal takhtassu khusus biha, dengan tiga hal tadi. Siapa? An-nisa'u, para wanita. Wahia, yaitu yang pertama al-haid, haid. Fa idza tatahharna tadi ayatnya. Kemudian apa haid itu? Beliau menyampaikan ad-damul khariju, yaitu darah yang keluar min imra'atin, dari wanita, balagat, yang sudah berumur tis'asinin, 9 tahun. Nah, ini kait yang penting, ini catatan yang penting, bahwasanya darah itu keluar dari farji perempuan dan dia dianggap haid ketika berumur 9 tahun. Kalau misalkan umurnya kurang dari 9 tahun hijriyah, misalkan 8 tahun, 7 tahun kok keluar darah, maka ini bukan darah haid, tapi darah penyakit atau damul fasad atau damul istihadhah. Sayyidah Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, beliau menyampaikan, ya, meriwayatkan satu hadis, ya, idza balagat al-jariyatu tis'a sinin fahiya imra'ah. Kalau seorang anak perempuan itu sudah berumur 9 tahun, maka dia sudah hukumnya seperti wanita. Maksudnya di sini adalah madhinnatul haid. Di sini adalah waktu keluarnya haid. Itu maksudnya Sayyidah Aisyah. Taib. Ya. Nah, ketika seorang wanita sudah haid, kemudian suci dari haidnya dalam artian darah sudah tidak keluar lagi, maka wajib baginya untuk mandi. Wajib baginya untuk mandi dan melaksanakan ibadah yang sebelumnya tidak boleh, seperti sholat, puasa, dan seterusnya. Kemudian penyebab yang kedua, wan nifas, yang khusus untuk wanita. Nifas, apa nifas itu? Nifas itu wahwa
dia adalah ad-damul khariju akibal wiladati. Dia adalah darah yang keluar pasca persalinan, setelah persalinan, ya. Fa innahu mujibun lil ghusli qat'an. Maka darah ini mengharuskan untuk mandi besar. Di sini ada beberapa catatan. Catatan yang pertama, persalinan yang dimaksud di sini tidak harus janin yang keluar itu hidup ataupun sudah berbentuk manusia. Bahkan kalau misalkan masih bentuk darah, maksudnya segumpal darah atau segumpal daging itu masih atau tetap wajib mandi. Tetap wajib mandi. Misalkan keguguran kemudian nifas. Ya, keguguran kemudian nifas, maka dia tetap darah nifas. Dia tetap apa? Darah nifas. Ya, bukan darah fasad, bukan, tapi darah nifas. Ya. Jadi di sini persalinan di sini maknanya adalah mengeluarkan janin yang ada di perutnya. Ya, dan tidak harus hidup atau berbentuk manusia. Dalilnya apa? Dalilnya kita sebutkan tadi, dia dalilnya adalah kias kepada haid. Ya. Kemudian yang ketiga, yang khusus untuk wanita adalah wal wiladatu, dan melahirkan, ya. Melahirkan. Al mashubatu, yang diiringi bil balali, dengan cairan seperti air ketubannya yang ikut keluar. Mujibatun, maka dia ini apa? Mengharuskan lil ghusli qat'an, mandi besar secara umum. Wal mujarradatu, atau yang tidak ada anil balali, dari cairan. Ya, kalau misalkan ada gitu ya, kalau misalkan ada. Tapi ya bisa dikatakan mustahil ya, kalau orang lahiran kemudian nggak ada cairan ketuban atau nggak ada darahnya, nggak mungkin. Lil ghusli fil asah, ya, dalam pendapat yang paling sahih dalam mazhab Syafi'i. Ya, maka mengeluarkan janin ini juga sama hukumnya, dia mewajibkan seorang wanita itu untuk mandi meskipun janinnya bukan dalam kondisi hidup. Ya, meskipun masih berbentuk mudghah au alaqah. Ya, masih berbentuk segumpal darah, segumpal daging. Ya, pokoknya dia janin keluar sudah wajib mandi. Makanya kalau misalkan ada orang keguguran, wanita keguguran, kemudian sudah nggak ada darah lagi, cuma keguguran bareng darahnya keluar bareng janin yang keluar, maka wajib mandi. Alasannya apa? Karena dia adalah wiladah. Ya, wiladah. Dan para fuqaha, para al-fiqih menyebutkan ta'lil alasannya adalah dia adalah maniun mun'aqad. Dia adalah mani yang sudah terbentuk. Mani yang sudah terbentuk. Ya. Maka ketika keluar mani wajib mandi. Ya. Baik berupa cairan atau mani yang sudah dalam bentuk lain. Seperti sudah berwujud manusia. Itu. Baik. Ini adalah penyebab mandi besar ada 6, ya. 3 untuk laki-laki dan wanita, dan 3 yang lainnya khusus untuk wanita. Pembahasan berikutnya adalah pembahasan tentang faraidul ghusl atau fardu mandi. Dalam artian fardu mandi maknanya adalah ini batas minimal mandi besar itu dianggap sah. Baik. Maka dia ada 3 fardu mandi, 3 fardu mandi. 2 diantaranya disepakati oleh para fuqaha, yang 1 ada perselisihan di antara para fuqaha, khususnya fuqaha Syafi'iyah. Baik. Yang pertama adalah niat. Yang pertama adalah niat, fardu mandi, niat. Maka niat ini menjadi hal yang wajib. Tidak boleh tidak seorang mandi besar kemudian tidak niat mandi besar. Kalau cuma seperti yang kita singgung tadi, bahwasanya kalau misalkan dia cuma niat mandi saja, maka ini belum cukup. Karena kalau mandi saja, orang mandi gak junub pun mandi gitu. Beda sama wudu. Kalau wudu tidak mungkin orang itu wudu kecuali dengan tujuan wudu.
Kalau mandi, orang itu mandi mungkin tidak tujuan mandi besar, mandi kesegaran mungkin. Kalau wudhu karena ada bentuk-bentuk khusus, karena maka nggak mungkin orang kemudian wudhu niatnya nggak wudhu, nggak mungkin. Tapi kalau mandi bisa jadi orang itu mandi nggak harus niatnya mandi besar, bisa saja ya karena ongkep sumuk gitu ya mandi. Baik, maka harus dibedakan di sini antara niat itu. Yang pertama niat dalilnya jelas innamal a'malu binniyat dan seterusnya. Kemudian yang kedua meratakan air ke seluruh bagian kulit, bulu dan rambut tubuh. Iya, meratakan air ke seluruh bagian kulit, bulu dan rambut tubuh. Iya, dari ujung kepala sampai ujung kaki terkena semua. Baik. Dalilnya apa? Iya, dalilnya ada beberapa hadis ya, ada beberapa hadis, tapi diantaranya yang masyhur dijadikan dalil oleh para ulama Syafi'i adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dawud dan diriwayatkan Imam Syafi'i dalam kitab Musnad beliau, ya, di mana Rasulullah SAW mengatakan kepada orang yang dia itu wajib mandi tapi nggak ada air, maka Rasulullah mengatakan boleh tayamum, tayamum gantikan air karena memang nggak ada air. Kemudian Nabi menyampaikan, memberikan tambahan statement, tambahan penjelasan. Idza wajadtal ma, ya, idza wajadtal ma, dan jika kamu mendapati air, ya, jika kamu mendapati air, fa'amissahu jildaka, maka sentuhkanlah air itu ke kulitmu. Ya, sentuhkanlah air itu ke kulitmu. Ya, maka jild, kulit ini sifatnya umum, maka yang mencakup seluruh kulit yang ada di tubuhnya. Maka seluruh yang zahir ini harus terkena air. Ya, hadisnya diriwayatkan Imam Abu Dawud dan juga Imam Syafi'i dalam kitab Musnad beliau. Kemudian yang ketiga, dan ini ada, yang dua tadi sudah muttafaq alaih ya. Yang ketiga ini ada khilaf, yaitu menghilangkan najis. Menghilangkan apa? Najis yang menempel pada badan. Ya, menghilangkan najis yang menempel pada badan. Baik. Maka di sini ada dua, najis dibagi dua. Ada yang namanya najis ainiyah, ada yang namanya najis hukmiyah. Najis ainiyah itu adalah najis yang kelihatan wujud najisnya. Orang kencing misalkan, kena pahanya atau kena betisnya dan masih basah, kelihatan basahnya, itu namanya ainiyah. Ya, karena dia terlihat dengan ain, terlihat dengan mata. Tapi kalau misalkan orang kencing, kena betisnya, kemudian dibuat jalan, kena angin, kering, hilang. Ya, maka apakah suci? Tidak, dalam mazhab Syafi'i nggak suci. Selama belum kena air dia belum suci. Nah, tapi nggak ada wujudnya, iya, dia najis hukmiyah. Bentuknya nggak ada, hukumnya masih ada. Nah, itu namanya hukmiyah. Kalau najis ainiyah, maka sepakat ulama fuqaha ahli fikih sepakat kalau ada najis ainiyah yang ada di tubuh sebelum mandi harus dihilangkan dulu. Harus dihilangkan dulu. Ya, sepakat. Kalau misalkan najisnya apa? Najisnya ainiyah, terlihat, maka dibersihkan dulu. Dibersihkan dulu. Nah, bagaimana kalau najisnya hukmiyah? Sudah hilang wujudnya tapi hukumnya masih ada. Maka di sini ada khilaf. Ada khilaf di sini. Ya, Imam Nawawi mengatakan cukup sekali basuhan itu mencakup untuk mandi besarnya, menghilangkan hadas dan menghilangkan najisnya. Imam Rafi'i mengatakan enggak, 2 kali. Pertama untuk najis, baru kedua untuk hadas. Ya, ada khilaf. Ya, taib. Dan kebanyakan para fuqaha Syafi'iyah, dan ini kaidah ya. Kalau misalkan ada khilaf antara Imam Rafi'i dan Imam Nawawi dalam mazhab Syafi'i, maka kebanyakan yang rojih, pendapat yang kuat dalam mazhab Syafi'i itu ngambil pendapatnya Imam Nawawi. Ngambil pendapatnya Imam
Nawawi kalau ada khilaf. Ya, itu struktur atau sistem dalam pandangan fikih gitu ya, dalam memandang fikih. Maka yang mu'tamad mazhab Syafi'i adalah qaulnya Imam Nawawi, yaitu cukup sekali basuhan maka bisa menghilangkan najisnya dan hadatsnya. Nah, sekarang kita akan baca ibarahnya atau kita baca kitabnya. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah taala, faslun, pasal yang baru. Wa faraidul ghusli, dan fardu mandi. Fardu mandi. Maknanya fardu di sini adalah yang tidak boleh tidak. Ya. Ya, yang tidak boleh tidak. Jadi harus dikerjakan ketika mandi. Ya. Wa faraidul ghusli, dan fardu mandi, salah satu asya'a, ada 3. Ahaduha, salah satunya adalah an-niyatu, niat. Fayanwil junubu, maka niat orang yang junub itu raf'al janabati, menghilangkan junubnya. Ya, menghilangkan junubnya. Awil hadatsi al-akbari, atau menghilangkan hadas besar. Ya, jadi ya mandi ya dalam hatinya ya menyampaikan bahwasanya mandi untuk menghilangkan hadas besar atau menghilangkan junub ya. Wa nahwi dzalika, atau yang semisalnya. Nah, kalau haid ya sama. Wa tanwil haidu, adapun wanita haid, wa nufasa'u, dan wanita nifas, maka niatnya apa? Raf'a hadatsil haid. Niatnya untuk menghilangkan hadas haidnya. Au an-nifasi, atau nifasnya. Pokoknya jangan sampai cuma niat mandi saja gitu. Wa takunu niyatu, dan kapan niat ini? Wa takunu niyatu, dan niat ini ada makrunatan, bersandingan bi awalil fardhi, dengan awal fardu. Apa maksudnya awal fardu? Wa huwa awwalu ma yugsalu, yaitu pertama kali dia menyiram atau membasuh ma a'lal badani wa asfalihi, apa yang ada di atas badan dan bagian bawahnya. Jadi mandi besar itu dianggap mandi besar ya ketika, atau dianggap start mandi besar itu ketika sudah mulai niat. Sudah mulai apa? Niat ya. Jadi misalkan orang biasanya mulai dengan mungkin mencuci tangannya dulu atau mencuci kemaluannya dulu, maka di situ sudah mulai niat, di situ dari awal ya. Mulai niat, kemudian melanjutkan kepada selanjutnya. Kemudian belum menyampaikan falau nawa ba'da ghusli juz'in. Kalau taruhlah dia baru niat setelah beberapa anggota tubuhnya sudah terbasuh. Ya, misalkan sebelumnya dia belum sadar kalau dia ini dalam kondisi junub. Kemudian mau mandi biasa, kemudian sudah nyiram-nyiram kepala untuk mau sampoan gitu ya. Baru ingat, tuh, saya ini kan junub. Apakah cukup habis itu kepalanya nggak usah karena tadi sudah disiram? Tidak boleh. Karena ketika menyiram rambut tadi belum niat mandi besar, maka rambutnya diulang lagi. Ya, nanti diulang lagi. Makanya di sini beliau mengatakan falau nawa ba'da ghusli juz'in, kalau dia niat setelah membasuh sebagian anggota tubuhnya, wajib i'adatuhu, maka wajib untuk mengulangi membasuh bagian yang tidak ada niatnya tadi. Itu. Dalilnya apa ya? Dalilnya sama, innamal a'malu binniyat. Ini penjabarannya seperti itu, panjang lebarnya. Kemudian yang kedua, beliau menyebutkan yang mukhtalaf dulu, yang ada khilaf dulu. Wa izalatun najasati, dan menghilangkan najis, in kanat ala batinihi, jika ada di atas badannya. Ai al-mughtasali, yaitu badan yang dibasuhnya. Jika ada najis ya, entah itu air kencing atau apa. Wa hadza ma rajjahahu Rafi'i, dan ini adalah yang dikuatkan oleh Imam Rafi'i Asy-Syafi'i. Imam Rafi'i ya menyampaikan menghilangkan najis ya itu adalah suatu hal yang wajib. Tapi maksudnya di sini najis hukmiyah, karena najis ainiyah sepakat para ulama. Wa alaihi fala yakfi ghuslatun wahidatun au ghuslatan wahidatan. Oleh karenanya maka tidak cukup hanya sekali menyiram untuk anggota tubuh yang kena najis tadi.
anil hadatsi wan najasati, dengan niatan sekali basuhan ngilangkan hadas plus ngilangkan najis. Nggak bisa menurut Imam Rafi'i. Warajahan Nawawi, tapi Imam Nawawi rahimahullah taala al-iktifaa, menguatkan cukup bi ghuslatin wahidatin anhuma, cukup sekali siram sudah hilang najis dan hadas. Itu Imam Nawawi. Ini khilaf masih dalam mazhab Syafi'i ya. Sebenarnya kalau kita mempelajari fikih itu nggak perlu jauh-jauh ke khilaf mazhab yang lain. Dalam mazhab satu mazhab sendiri pun ada khilaf itu. Dan itu banyak sekali. Tapi uniknya kalau sudah dalam khilaf dalam mazhab itu, para ulama itu bikin rumus. Khilaf antara imam ini sama imam ini biasanya lebih kuat yang mana. Tapi itu jangan melihat dari ta'lil dan tadlil ya, melihat dari alasan, sisi pendalilan dan seterusnya. Tapi ada rumus umumnya gitu. Baik, wa mahalluhu, dan perselisihan ini tempatnya ma idza kanatin najasatu hukmiyatan. Itu kalau najisnya adalah najis hukmiyah. Amma idza kanatin najasatu ainiyatan. Tapi kalau najisnya ainiyah, wajaba ghuslatani anhuma, maka wajib membasuh 2 kali. Membasuh yang pertama untuk menghilangkan najisnya supaya bersih gitu ya, menghilangkan ainnya, menghilangkan wujud najisnya. Kalau sudah hilang wujud najisnya, baru basuhan yang kedua untuk apa? Untuk hadasnya. Baik, mungkin azan terlebih dahulu, kemudian nanti kita akan lanjutkan sedikit ya. Baik, kita lanjutkan sedikit. Fardhu mandi yang ketiga, fardhu mandi besar atau mandi wajib yang ketiga adalah yang disampaikan oleh musannif, qala musannif rahimahullah taala, isalul ma'i, meratakan air ila jami'i sya'ri, ke seluruh rambut dan bulu, wal basyarati, serta kulit. Wa fi ba'dhi nusakhi badalu jami'in usulun,
Dan sebagian naskah, ya, sebagian naskah kitab yang lain, ya, kata jami' diganti dengan kata usul, ila usuli sya'ri al-bashar. Kemudian beliau memberikan penjelasan. Maksudnya apa? Wala farqa baina sya'ri ra'si wa ghairihi, dan tidak ada beda antara rambut kepala ataupun bulu yang lain, ya, ataupun rambut yang lain, ya, seperti jenggot ataupun kumis ataupun jambang, ya, jambang, orang Jawa godek gitu nyebutnya, ya, jambang, ataupun bulu-bulu yang lainnya, maka semuanya harus terkena air, semuanya harus terkena air. Wala bainal khafifi minhu wal kathif, dan tidak ada beda antara bulu atau rambut yang tebal ataupun yang tipis, ya, yang tipis ataupun yang tebal, ya. Kemudian beliau menyampaikan satu masalah tentang rambut yang dikepang. Rambut yang dikepang. Jadi biasanya kalau perempuan kan dikepang gitu ya rambutnya. Beliau menyampaikan wa sya'rul mafur, adapun rambut yang dikepang ini, in lam yasil, jika air tidak mencapai, in lam yasil al-ma'u, jika air tidak mencapai ila batinihi, ke dalam bagian dalam dari kepangan rambutnya itu, illa bin naqdi, kecuali dia harus mengurainya. Jika dia yakin ini nggak bisa masuk ini airnya karena saking kuatnya, atau ya mungkin ada campuran lain misalkan, sehingga dia yakin ini airnya nggak bisa meresap ke sela-sela rambutnya, karena mungkin saking banyaknya rambut yang dikepang, ya, baru bisa kalau diurai, kalau dilepas, wajiban naqduhu, maka wajib untuk mengurainya, ya, wajib untuk apa? Untuk mengurainya, ya, wajib untuk mengurainya. Baik. Sebagaimana dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, diriwayatkan Abu Dawud, ya, dan seterusnya, ya. Imam Nawawi mensahihkannya dalam kitabnya Al-Majmu'. Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya, menyampaikan tahta kulli sya'ratin janabah. Di bawah setiap rambut itu ada junubnya. Tahta kulli sya'ratin janabatun. Faghsilu sya'ra, maka basuhlah rambut itu. Basuhlah rambut itu. Baik, mungkin ada pertanyaan, bagaimana dengan hadis Ummu Salamah yang beliau bertanya kepada Rasulullah SAW, ya Rasulullah, saya ini orang wanita yang suka mengepang rambut. Nah, kalau saya junub atau saya wajib mandi, ini apakah saya harus mengurainya? Ya, maka apakah saya harus mengurainya? Ya, maka di situ Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, menyampaikan kepada yang bertanya tadi, ya, la innama yakfiki an tahthi ala ra'siki thalatha hathayatin min ma', ya, tidak usah, cukup dengan apa? Dengan kamu menyela-nyela 3 kali, ya, kemudian tsumma tufidhi ala sa'iri jasadi, kemudian kamu siram seluruh tubuhmu. Baik, hadisnya diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi juga, ya. Maka para ulama Syafi'iyah menyampaikan hadis ini mahmul. Hadis ini ditafsirkan jika yakin air itu akan masuk ke sela-sela rambutnya. Tapi kalau yakin air itu nggak bisa masuk ke sela-sela rambutnya, maka menggunakan hadis yang pertama tadi. Ini namanya alasannya kenapa kok memakai tafsir semacam ini, jam'an bainal adillah, untuk menggunakan semua dalil yang ada tanpa ada yang dibuang. Gitu. Kemudian kembali ke sini, beliau mengatakan illa binaqdi, ya, kecuali dia harus mengurai, wajiban naqduhu, harus diurai. Wal muradu bil basyarati, dan maksud dari kulit adalah zahirul jildi, yaitu kulit bagian luar. Wa yajibu ghuslu ma dhahara, maka wajib untuk membasuh seluruh yang tampak dari kulit ini, ya, yang tampak dari kulit ini kalau dalam kondisi normal. Kalau dalam kondisi normal, min simakhi udhunaihi, seperti 2 daun telinga, maka ini termasuk hal yang terlihat, maka tetap dibasuh.
Wa min anfin majdu'in, dan dari hidung yang terpotong. Kalau misalkan hidungnya terpotong misalkan, ya, maka kulit yang bekas potongannya ini, ya, dan lubangnya yang terlihat, maka itu juga wajib dibasuh. Wa min syukuki badanin, dan juga lipatan-lipatan tubuh, itu ya, yang yang gendut gitu ya, mungkin sampai melipat-lipat gitu ya, maka ini dibuka lipatannya, ya, jangan dibiarkan saja gitu, harus dikenakan air. Termasuk juga ketiak, ya, ketiak atau selangkangan, atau mungkin lutut, ya, belakang lutut ini, atau sela-sela jari, ya, maka ini termasuk zahir, maka ini harus kena air semua. Wa yajibu isalul ma'i ila ma tahtal qulfati minal aqlaf, ya. Dan wajib juga bagi orang yang belum sunat, barangkali ada yang belum sunat kemudian wajib mandi, maka di bawah kulfahnya itu, kulfah itu orang Jawa ngarani kucur, nggak tahu ya apa bahasa Indonesianya, ya, kulit yang menutupi kepala zakar itu harus dibuka, ya, kalau mandi besar itu harus apa? Harus dibuka, ya, harus terkena kepala zakarnya, terkena air. Kenapa? Karena kulit yang menutupi tadi itu, ya, termasuk hal yang diperintahkan untuk dihilangkan. Jadi sebenarnya secara hukum syar'i dia nggak ada, nggak boleh harus ada, ya. Ya, jadi wujudnya seperti adamnya, keberadaannya seperti nggak ada gitu. Secara sudut pandang agamanya seperti itu. Karena dia harusnya dihilangkan. Tapi kok nggak sunat, maka ya ketika mandi seperti itu. Wa ilama yabdu min farjil mar'ati 'inda qu'udiha, dan wanita juga, ya, untuk farjinya juga sama. Farjinya juga harus terkena air, ya, dari farjinya, ya. Nah, batasannya mana? Batasannya adalah kalau misalkan wanita itu duduk jongkok, ya, maka yang terlihat dari farjinya itu yang harus terkena air. Liqadha'i hajatiha, ya, ketika dia duduk untuk buang hajat misalnya, maka di situ kan terbuka farjinya, ya, terbuka sedikit gitu. Maka yang terbuka yang terlihat itu yang juga harus kena apa? Kena air, ya. Wa mimma yajibu ghusluhu, ya, al-masrubatu, ya. Dan yang harus juga terkena air adalah al-masrubah. Al-masrubah itu lipatan pantat, ya, lipatan apa? Lipatan pantat, ya. Ya, li'annaha tadharu fi waqti qada'il hajah, karena halal ini, farji mar'ah, kemudian lipatan pantat tadi, itu kalau dalam kondisi buang hajat dia pasti terlihat, terbuka, pasti terbuka. Fatasiru min dhahiril badan, oleh karenanya para ulama menghukumi dia termasuk bagian badan yang terlihat, ya, karena sudah menjadi kebiasaan itu terlihat meskipun cuma pas buang hajat saja. Baik. Kemudian pembahasan yang akhir ini kita bahas agak cepat, yaitu sunnah-sunnah mandi. Ya, maka di sini yang disebutkan sunnah-sunnah mandi ada 7, ya. Yang pertama adalah membaca basmalah. Membaca basmalah. Dalilnya apa? Dalilnya kias kepada wudu. Dalilnya kias kepada wudu. Ya. Dalam hadis disebutkan tawaddu'u bismillah, wudulah dengan mengucap basmalah, maka dikiaskan kepada mandi. Yang kedua adalah wudu. Sebelum mandi mengguyur tubuhnya, wudu dulu, ya. Kemudian yang ketiga, ya, imrarul yad al jasad, menggosokkan tangan ke tubuhnya. Jadi menggosokkan tangan ke tubuhnya. Tujuannya untuk memastikan supaya air itu sampai ke situ. Yang keempat, al-muwalah, berkesinambungan, tidak boleh dijeda dengan jeda yang cukup panjang. Ya, ini juga sunnah. Wa taqdimul yumna, yang berikutnya ya, mendahulukan, yang kelima, wa taqdimul yumna al yusra, mendahulukan bagian-bagian kanan daripada bagian-bagian kiri. Jadi dibasuh yang kanan dulu, rambut tubuh juga bagian kanan, kemudian bagian kiri. Kemudian termasuk sunnah mandi adalah tatslits, mengulangi 3 kali. Misalkan rambut, ya, di sela-sela 3 kali, ya. Kemudian membersihkan kemaluan misalkan 3 kali, ya, dan seterusnya, menyiram 3 kali, gitu. Kemudian yang ke-7 adalah takhlilus syi'r,
Au takhlilu sya'ar afan. Menyela-nyela rambut dan bulu dari rambut kepalanya di sela-sela. Taib. Itu beberapa sunnah yang disebutkan beliau dan sebenarnya banyak, cuma beliau menyebutkan beberapa saja. Maka beliau mengatakan qaul musannif rahimahullah taala wa sunanuhu, dan sunah-sunah mandi ay al-ghusli khamsatu asya'a, 5 hal. Kalau dalam Abu Suja, karena ini kitabnya syarahnya Abu Suja, beliau nambah 2 nanti. Yang pertama at-tasmiyatu, membaca basmalah, dalilnya qiyas kepada wudu. Yang kedua wal wudu'u kamilan qablahu, wudu secara sempurna sebelum menyiram tubuhnya, ya, sebelum menyiram tubuhnya, sebagaimana dalam satu hadis disebutkan bahwanya Nabi ya tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah, ya, Nabi wudu seperti wudunya salat, maka wudu secara sempurna, kaki juga dibasuh. Meskipun nanti di akhir nanti mungkin mau dibasuh lagi, monggo silakan. Wa yanwi bihi al-muqtasilu sunnatal ghusli, dan ketika wudu dia niatnya apa? Niatnya adalah niat wudu untuk sunnah mandi. Ya, niatnya wudu untuk sunnah mandi. In tajarradat janabatuhu anil hadatsil asghari. Jika dia kondisi junubnya itu tanpa bercampur dengan hadas besar. Maksudnya tanpa bercampur dengan hadas besar, misalnya apa? Orang misalkan habis wudu, ya habis wudu, mungkin karena penyakit tiba-tiba keluar air mani. Air mani itu mengharuskan orang mandi besar, tapi tidak membatalkan wudu. Ya, mungkin agak aneh ya, tapi gambarannya bagaimana? Gambarannya seperti itu. Dalam artian kalau dia wudu tanpa niat untuk hilangkan hadas kecil, nggak masalah. Ya, nggak masalah. Taib. Ala kulli hal, kalau misalkan orang itu hadasnya hadas tanpa ada hadas kecil, maka dia niat ketika wudu sunnah mandi besar, ya, karena ada sunnahnya wudu ketika mandi besar. Wa illa, dan jika hadasnya itu hadas besarnya diiringi dengan hadas kecil, ya, misalkan jima, hadas besarnya apa? Hadas besarnya ya keluar air mani dan bertemunya 2 khitan. Hadas kecilnya apa? Bersentuhnya kulit dengan kulit antara yang bukan mahramnya. Maka hadas kecil, hadas besar. Ya, nawabihil asghara. Maka dia disunahkan ketika mandi niat untuk ketika wudu niat untuk menghilangkan hadas kecilnya. Itu disunahkan. Tapi kalaupun nggak niat, pokoknya niat mandi sudah menghilangkan hadas besar, itu sudah cukup ya. Itu sudah cukup, karena yang mu'tamad dalam mazhab Syafi'i mandi itu mengangkat hadas besar ataupun hadas kecil gitu. Baik, berikutnya wa imrarul yad, menggosok tangan ala ma wasalat ilaihi, kepada hal yang tangan itu mencapai kepadanya, minal jasadi, dari tubuhnya. Wa yu'abbaru an hadza al-imrari, dan diistilahkan ya menggosokkan tangan ini bidalk, dengan istilah dalk, ad-dalk gitu ya. Nah, ad-dalk atau menggosok ini dalam mazhab Imam Malik wajib. Kalau orang mandi enggak digosok, ngulang mandinya, mazhab Malik. Maka khurujan min khilafi Imam Malik, ya, supaya keluar dari khilafnya bersama Imam Malik, maka disunahkan dalam mazhab Syafi'i untuk menggosok tubuhnya. Karena dalam mazhab Syafi'i sendiri, kalau orang mandi besar tanpa menggosok tubuhnya sedikit pun, kalau memang airnya sudah merata di seluruh tubuh sah. Orang junub langsung nyemplung kolam, gitu ya. Habis itu dengan niat. Kemudian jadi sudah di dalam kolam dia cuma diam saja, nggak apa-apain kan, ya nggak gosok nggak apa. Tapi ketika berdiri kemudian keluar dari kolam sudah basah semua, dicek sudah basah semua, sudah sah tanpa ada apa gosok-gosok. Lalu dalam mazhab Imam Malik enggak. Makanya di sini disunahkan supaya apa? Tidak terlalu menyelisihi Imam Malik. Berikutnya wal mualatu, mualah, berkesinambungan, tidak dijeda dengan jeda yang cukup lama. Wasabaqa ma'naha fil wudu, dan sudah kita jelaskan di pembahasan wudu yang sudah lewat. Berikutnya yang kelima wa taqdimul yumna min syaqqaihi, mendahulukan bagian yang kanan dari dua tubuhnya alal yusra, daripada anggota yang kiri. Misalkan tubuh bagian yang kanan dulu kemudian yang kiri gitu.
Wa baqiya min sunanil ghusli umurun madhkuratun, dan ada sebagian dari sunah-sunah mandi ya yang disebutkan fil mabsutati, di kitab-kitab yang lebih panjang daripada ini, yang lebih tebal daripada ini. Ya, minha termasuk beliau sebutkan beberapa. At-tatslitsu, mengulangi 3 kali, mengusap 3 kali, ya, membasuh 3 kali, dan seterusnya. Kemudian yang ketujuh, wa takhlilu sya'ri, dan menyela-nyela rambut. Menyela-nyela apa? Rambut. Ya, juga mungkin ditambahkan di dalam kitab yang kitab para fuqaha yang lainnya, termasuk sunnah ketika mandi adalah berdoa selesai mandi dengan doa selesai wudu. Ya, doa selesai wudu bisa dibaca ketika selesai mandi. Ya, asyhadu alla ilaha illallah wa la syarika lahu wa asyhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu allahumma ij'alni minat tawwabin wa ij'alni minal mutatahhirin. Itu bisa dibaca selesai mandi. Dalilnya apa? Qiyas kepada mandi karena sama-sama menghilangkan hadas. Demikian yang bisa kita bahas, semoga memberikan manfaat. Ada ilmu yang kita dapat bisa kita amalkan. Wallahu taala alam. Sallallahu ala nabiyina wa habibina Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.